Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Pasar adalah struktur sosial untuk pertukaran hak di mana ada persaingan antara individu dan perusahaan memulai penawaran yang mereka berikan. Masing-masing penawaran dievaluasi dan harganya ditetapkan. Pasar perlu kita ketahui karena di pasar kita dapat menemukan sarana pemuas kebutuhan kita. Tanpa bahwa pasar tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya kita perlu pasar. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di dalam pasar pasti ada kegiatan permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan. Pengertian dan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan. Permintaan tercipta apabila Anda memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan ini. Yang pertama, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Dan kedua, keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Jadi, merupakan permintaan efektif. Ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam kuantitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor utama yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri. Adapun beberapa faktor lain dan mempengaruhi permintaan. Harga barang dan barang Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Faktor utama yang memengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri. Adapun beberapa faktor lain yang memengaruhi permintaan. A. Harga barang komplementer dan barang substitusi. Pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan barang yang menjadi komplemennya. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya adalah mentega dan roti. B. Jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka bertahap berbagai barang dan jasa. Contohnya, ketika pendapatan meningkat, keluarga anak mungkin akan mengurangi makan tempe dan lebih banyak makan daging. C. Jumlah karakteristik penduduk. Jumlah konsumen akan memengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. D. Perubahan tradisi, model, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Perkiraan dan harapan masyarakat. Perkiraan dan harapan yang juga dapat mengaruhi permintaan. F. Hari raya keagamaan. Pada saat hari Lebaran, permintaan terhadap ketupat, daging sapi, kue-kue, mukena, dan sejadah juga meningkat tajam. Kondisi sosial dan ekonomi. Pada waktu situasi keamanan kacau, permintaan terhadap makanan dan sejadah tajam
sadar atau tidak sadar, hampir semua barang yang kita gunakan adalah produksi orang lain atau pihak lain. Banyak peralatan atau pakaian yang kita miliki produksi lain. Kecamatan. A. Kemajuan teknologi. B. Biaya produksi. D. Persediaan sarana produksi. D. Peningkatan jumlah produser. E. Peristiwa alam. F. Ekspektasi atau harapan produsen. G. Harga dan barang dan jasa lain. B. Fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan suatu barang dipengaruhi oleh sebagai faktor, misalnya harga barang tersebut, pendapatan produksi, harga barang lain, dan selera. Pada pembahasan fungsi permintaan kita harus membatasi menghubungkan permintaan dengan harga banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen tergantung pada tingkat rendahnya harga. Fungsi penawaran, jumlah barang yang ditawarkan tergantung pada beberapa faktor seperti harga barang itu sendiri, kemajuan teknologi, biaya produksi, peningkatan jumlah produsen, dan harga barang atau jualan. Kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dan penawaran, dari penjelasan sebelumnya kita telah melihat bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Namun demikian, kita tidak dapat memahami semua variabel tersebut sekaligus dalam waktu. Pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Pada bagian sebelumnya kita telah berbicara tentang faktor permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar dan pasar. Pengertian tentang pasar. Pasar adalah definisikan secara geografis maupun secara fungsional. Secara geografis, pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi jumlah jual dan beli barang atau jasa. Ini merupakan pengertian pasar. Secara sempit, secara fungsional, pasar mengacu pada proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara, dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontrak maupun penjualan dan pembeli. Dalam pertemuan itu, mereka menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan akan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Ini merupakan pengertian pasar secara luas. Pengertian pasar secara fungsional inilah yang menjadi perhatian ilmu ekonomi. B. Proses terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan terbentuknya harga dan berkualitas. Keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara beli, konsumen, dan penjual produsen. Namun demikian, kedua belah pihak pada dasarnya memiliki tafsiran yang berbeda-beda terhadap harga sebuah barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar. Tafsiran harga yang diberikan oleh konsumen dan produsen tersebut disebut sebagai pembentukan harga. Keseimbangan adalah kombinasi harga dan kuantitas, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama banyak. Dalam proses pembentukan harga lebih jelas terlihat berlakunya hukum permintaan dan penawaran yang telah kita bahas dalam chapter sebelumnya. Hukum permintaan mengatakan bahwa kuantitas
Apabila kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke kanan atau kiri, namun pergeseran salah satu kurva lebih besar daripada yang lain, maka harga keseimbangan akan naik atau tergantung pada kurva mana yang mengalami pergeseran lebih besar. Gambar kurva keseimbangan. Apabila harga barang 200, maka barang tersebut 30. Jika harga barang 300, maka barang itu 40. Jika harga barang itu 400, maka 50 barang. Jika harga barang 200, maka 30 barang. Jika harga barang itu 300, maka 40 barang. Jika harga barang itu 400, maka 50 barang. Jika harga barang itu 500, maka 60 barang. Dan jika harga barang itu 600, maka mendapatkan 70 barang. Gambar kurva penggolongan pembeli dan penjual. Pada dasarnya antara pembeli maupun penjual terdapat perbedaan harga subjektif. Dalam memutuskan membeli atau menjual, harga pasar menjadi pedoman bagi produsen dalam menjual barang. Produksinya, jika biaya produksinya lebih tinggi daripada harga pasar, produsen tidak dapat menjual. Harga pasar akan memisahkan pembeli yang mampu dan pembeli yang tidak mampu. Seperti jika yang kurva A ini 100, maka barang itu 20. Jika kurva yang B itu 200, maka barang itu 10. Jika harga barang makin tinggi, maka keinginan konsumen makin menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.